Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, sejarah kebudayaan Islam tentang Sunan Kalijaga. Target pencapaian pembelajaran pada hari ini adalah siswa memahami biografi Sunan Kalijaga, cara berdakwah Sunan Kalijaga, dan nilai kepribadian dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mempunyai nama asli Raden Said, memiliki ayah bernama Tumenggung Wilatikta, dan memiliki ibu bernama Putri Nawangarum yang berasal dari keluarga Bupati Tuban pada zaman dahulu. Silsilah keturunannya bersambung dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib dan lahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban. Beliau mempunyai nama julukan Brandal Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga memiliki guru bernama Sunan Bonang. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1045 Hijriah. Tempat makam beliau terletak di Desa Kadilangu, berjarak 3 km dari Masjid Agung Demak. Dalam sejarahnya, Sunan Kalijaga mempunyai sifat simpatik kepada masyarakat yang kurang mampu. Karena pada zaman itu, masyarakat yang kurang mampu diwajibkan membayar upeti, sehingga menjadikan mereka sengsara. Karena hal itu, Sunan Kalijaga mempunyai inisiatif untuk mengambil hasil upeti dan dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Silakan simak video berikut. Konon semasa mudanya, Raden Said pernah menjadi perampok yang membagi-bagikan hasil rampasannya kepada orang miskin. Perjumpaan Raden Said dengan Sunan Bonang merubah jalan hidupnya. Ia kemudian lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga sangat toleran kepada budaya lokal. Ia memilih kesenian dan budaya sebagai sarana menyebarkan Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara yang disebut suluk sebagai sarana dakwah. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Ia menjadi saksi sejarah masa akhir Majapahit, lahirnya Kerajaan Demak, Cirebon, dan Banten, hingga awal berdirinya Mataram Islam Panembahan Senopati. Sunan Kalijaga memiliki kepribadian yang menonjol. Yang pertama, tekun dan istiqomah. Beliau belajar kepada gurunya yang bernama Sunan Bonang. Dan yang kedua, toleran. Beliau tidak memaksakan ajarannya untuk diterima oleh masyarakat, tapi bagaimana masyarakat bisa menerima ajaran yang dibawa oleh Sunan Kalijaga. Nomor yang ketiga, berjiwa sosial dan seniman. Sunan Kalijaga merasa ibah, merasa kasihan kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga
dia dijuluki Brandal Loka Jaya, perampok yang berjiwa baik yang hasilnya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan beliau juga mempunyai kepribadian seniman, sehingga banyak karya-karyanya beliau seperti wayang, begitu juga siiran lir-ilir. Kemudian peran dalam berdakwah Sunan Kalijaga, yang pertama, beliau berdakwah dengan pendekatan budaya. Kita ketahui bahwasanya berdakwahnya Sunan Kalijaga tidak menggunakan kekerasan, tapi mengikuti budaya yang ada di situ, kemudian dimasuki nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua, menanamkan nilai-nilai Islam dalam pewayangan. Kita ketahui bahwasanya di antara karya seni Sunan Kalijaga adalah wayang. Dalam ceritanya bahwasanya Sunan Kalijaga sering berpergian ke satu tempat ke tempat yang lain untuk mendakwakan Islam dengan wayang. Orang-orang yang ingin menonton wayang tidak dikenakan biaya, namun mereka hanya diminta untuk mengucap syahadat. Dan dalam pewayangan tersebut terdapat kisah-kisah Islam dan lakon-lakon juga mempunyai nafas Islam, sehingga kita ketahui media dakwah yang digunakan oleh Sunan Kalijaga adalah satu diantaranya wayang, dan yang kedua adalah lagu Jawa lir-ilir. Silakan disimak lagu lir-ilir. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah memahami tentang materi Sunan Kalijaga. Semoga kita bisa meneladani sifat Sunan Kalijaga dan kita bisa meniru cara dakwah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.